Di mana ada orang macam ini, Pak, betul-betul tulus dia di masjid itu. Bukan tidak ada di Indonesia nih, Bu ya. Saya salut juga ada beberapa orang Indonesia yang baru-baru ini dibantu, Bu. Relawan yang ngajar di pedalaman, pas ditanya berapa gaji Bapak sebagai relawan. Alhamdulillah 250.000 setahun, Pak. Jadi untuk hidup sehari-hari saya ngantar-ngantar sayur, kata dia. Ngantar-ngantar sayur. Terus istri Bapak kemana? Wah, istri pasti tidak tahan lah kehidupan macam itu jadi relawan. Istri saya udah cerai. Terus sekarang Bapak gimana? Masih ngajar? Masih, Pak. Dan sekarang saya alhamdulillah dapat gaji 200.000 sebulan. 200.000 sebulan udah begitu bahagianya, Pak. Akhirnya dibantu sama Kang Dedi lah, Bu Pak. Kang Dedi siapa? Gubernur Jawa Barat ya, Bu ya. Dikasih rumah, dia dibelikan sepeda motor. Bapak kalau jualan sayur sendiri bisa enggak? Bisa, dikasih modal 5 juta. Banyak juga, Pak, orang-orang tulus macam itu tuh. Tujuan kita berpuasa ini, Bapak Ibu, pasti kita sering mendengar agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah tujuan dari berpuasa ini. Yang apabila kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, yang terasa di diri kita itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada masalah, dicarikan Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sulit rezeki, dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi bila mana saat ini kita udah rajin sholat, udah rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, tapi masalah tidak selesai juga, Pak. Rezeki sulit juga, berarti ketakwaan kita bermasalah. Kalau melihat gambaran orang yang bertakwa itu, Bu, saya ingat dulu pernah ada ketika Masjidil Haram direnovasi. Banyaklah mutawif Indonesia ini, pembimbing umroh haji itu yang tidak ada pemasukan. Adalah sepasang suami istri, Bu, yang sudah 2 hari hanya minum air zam-zam karena tidak ada duit masuk, Pak. Orang tidak ada umroh. Apa kata suaminya kepada istrinya? Dek, abang akan pergi ke Ka'bah, abang mau tawaf. Nanti setelah tawaf, abang sholat sunat 2 rakaat, kalau bisa dapat di Hijri Ismail. Habis itu berdoa di Multazam, mudah-mudahan dikasih Allah jalan keluarnya. Dan adek, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Itu ciri orang bertakwa, Bu. Dia mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa musinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, kata Allah. Ibadah aja kalian baik-baik, maka tidak akan ada rasa khawatir dan tidak akan bersedih hati. Jadi itu sudah jelas bahwa Allah nyuruh serahkan masalah kalian kepadaku. Orang banyak memang, Bu, dicemehnya banyak kerja Allah yang lain lagi, Pak. Tidak kan doa Bapak lah yang mau didengarnya. Itu kadang-kadang, Pak, dianggap gurauan gitu. Asal orang mengatakan bergantunglah kita kepada Allah, jadi cemeh bagi orang itu, Pak. Sikit-sikit bergantung sama Allah. Yang bisa kita usahakan tuh usahakan dulu. Memang ada betulnya juga, cuman memang Allah yang nyuruh kita menyerahkan masalah kita kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa, ya, Bu ya. Kalau kita sekarang nih asal ada masalah, masukkan ke media sosial. Sakit kepala, disuruhnya orang moto dia megang kepala gitu. Masuk ke media sosial. Info obat dong guys. Nah, itu biasa tuh, Pak. Kita bahayanya, Pak ya. Kita sakit, kita masukkan ke media sosial. Sempat kita punya kawan 200 orang ngasih love. Kita sakit kepala nih, 200 orang ngasih love. Berarti kan suka dia nengok kita sakit tuh, Pak. Kanker otak kita, Bu. Itu bahayanya tuh, Pak. Mengeluh kita kepada manusia, hilang simpati orang sama kita. Jadi ini cara yang tepat bagi orang-orang yang beriman dan orang bertakwa. Kalau dia punya masalah, adukan kepada Allah. Tapi apa tidak boleh sama sekali kita bercerita kepada manusia? Boleh, Pak.
Kalaupun kita datang ke manusia, datanglah kepada ahlinya. Bapak ibu sakit, seharusnya cerita ke siapa, Pak? Dokter, Bu. Jangan ke kawan. Kalau ke kawan bertambah penyakit kita, Pak. Karena dia tidak dokter, Pak. Agak sakit dadaku sebelah kiri ini, Bang. Macam itulah almarhum keponakan saya kemarin tuh. Peri-peri dada sebelah kiri 2 hari sudah tuh masuk di rumah sakit, malah meninggal sekali, Pak. Itu yang membuat takut tuh, Pak. Dia tidak dokter masalahnya. Kita sedang tidak berduit, ceritalah ke kawan yang kaya. Jangan yang senasib, Pak. Kalau senasib itu tidak ada solusinya, Pak. Ada duit abang mau puluh, bang, dah 2 hari aku nak makan, bang. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari ini ya. Tambah parah ini ya, Pak. Jadi itu ya, Bu ya, kalaupun kita mau cerita, ceritalah kepada ahli. Salah satu untuk bisa menguatkan kita kan kawan-kawan yang soleh, Pak. Itu yang bisa menguatkan kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah berpuasa sekarang ini, buktinya kita bisa menahan sampai jam yang ditentukan. Berarti kan kita udah nurut sama Allah tuh, Pak. Kenapa tidak kita coba pula ada masalah menceritakannya hanya kepada Allah. Ini hebat suaminya berpesan, jangan ceritakan kepada siapapun. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Apabila aku memberikan cobaan kepada seorang hamba, lebih dahulu dia menceritakan kepada manusia daripada kepadaku, aku lepaskan pelindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhannya. Tersinggung Allah, Pak. Kita cerita ke kawan tahan berjam-jam. Kok Allah pernah tidak kita ceritakan masalah kita? Percayalah kita ke kawan lagi. Kawan nih, Bu ya, kadang justru memperkeruh masalah kita. Cobalah bayangkan sama kakak, Kak, udah 5 hari pula suami aku tidak pulang bulan nih. Santai aja lah, kakak udah 5 tahun janda, mana aja hidup kakak, malah disupportnya, Pak, orang untuk bercerai itu, Bu. Itu kalau kita cerita sama manusia, kadang di depan kita simpati dia, di belakang jadi cemeh, Bu. Dia anak saya itu mau bayarlah uang semester dia kasihan kakak ya, Kak ya, semoga dikasih Allah lah jalan keluar sama kakak. Pergi di belakang lah, itulah tidak sadarkan untung memasukkan juga anaknya di situ. Itu banyak manusia, Bu. Kena ain kita dibuatnya gara-gara dia yang dengki sama kita yang kena dia, Pak. Itu hati-hati ya, Bu ya, mengupload kebahagiaan, bentuknya kawan di depan kita, Bu. Dia alhamdulillah lah, Kak, romantisnya rumah tangga kakak, di hati sakit hatinya nengok itu, Bu. Dibuat-buatlah video slow motion tuh, berlari-lari dia sama suami di pantai, muak aku nengok ya, Kak. Kena ain gitu ya dia. Ain tuh nyata tuh, Pak. Tidak usahin mata lagi, Bu. Ain rencana aja lah. Kita ceritakan lah. Ini aku alhamdulillah nih ya. Ada ingat saya dulu, dia mau diangkat jadi imam besar di suatu masjid, Bu. Belum diangkat lagi, Pak, cerita lah dia ke orang. Aku alhamdulillah, pakai alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah aku jadi imam besar masjid tuh. Gagal, Bu. Itu ain rencana tuh, Bu. Kawan dia alhamdulillah selamat lah ya, Bang. Hatinya kan sakit, Pak. Ngapa enggak dia? Itu tuh, Pak, bahayanya. Nah, jadi itu udah jelas ya, Bu ya. Kalau mau jadi orang bertakwa, mulai hari ini asal ada masalah ceritakan kepada Allah. Kalaupun menceritakan kepada manusia, ceritakan kepada ahlinya. Berangkatlah dia ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, tawaflah dia, suaminya nih. Selesai dia tawaf, kemudian sholat sunat di 2 rakaat, tidak dapat di Hijr Ismail karena sangat ramainya orang, penjagaan ketat. Setelah itu berdoalah dia mengarah ke Multazam karena tidaklah bisa dapat di dekat itu betul. Nah, berdoalah dia kepada Allah. Perlu Bapak Ibu ketahui, Allah itu paling suka dengan doa yang kita seperti bercerita-cerita kepada Allah. Itu Allah paling suka, Pak. Kalau kita kan, kalau doa bersama oke lah, Bu. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Tapi Allah tuh, Bu, kalau kita ada saat kesendirian itu, Allah ingin kita cerita, banyak betul dosaku sama bapak aku nih Allah. Ingat aku dulu ya Allah.
dia marah sama aku, masalah TV misalnya gitu Pak. Allah suka seperti itu Pak, kita ceritakan detailnya. Jadi aku salah sama mak aku, ya Allah, tersinggung betul mak aku hari itu sama aku. Allah sukanya kita detail cerita seperti itu. Macam mana kita cerita ke orang, kita aja minta maaf ke orang, bukan panjang kita. Dia sebetul gini dulu masalah itu bang, aku tersinggung sama abang, kan macam-macam itu kita Pak kan. Tidak ada baru datang, bang maafkanlah segala kesalahanku, apapun yang telah pernah aku lakukan yang membuat engkau tersinggung, maafkan aku lahir batin. Orang kan biasa aja macam itu Pak. Macam orang mau salaman menjelang Ramadan Bu ya, maaf aku ya bang ya, mana ada yang detail Pak, apa salah dia. Kadang tidak bersalah, tidak tahu apa tidak Bu, toto orang minta maaf sama kita, bingung lah kita ya dia Bu ya. Begitulah orang sopannya di Indonesia ini, tidak salah pun dia minta maaf Pak. Kadang kita nyolatin jenazah tuh Bu, apakah jenazah ini baik? Bingung Pak, saya tidak kenal sama jenazah nih. Saya bilang baik, saya tidak tahu gitu. Ikut ya kata orang lagi kan Bu, baik. Begitu kita disuruh berbaik sangka tuh. Jadi ketika kita maaf-maafan itu Bu ya, lebih detail kita minta maaf, agak lebih terasa ke dalam hati. Kita minta ampun ke Allah lebih detail, kita minta ampun lebih terasa ke dalam hati. Contohnya Bu, doa Nabi Yunus tuh Bu, aku telah menzolimi diri aku ya Allah, aku lari dari kaumku tanpa izinmu, aku ridho menerima ini. Itulah makna dari kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mengaku diri bersalah. Kalau sekarang Bu, maafkan ya Pak, Ma, aku banyak salah sama Papa sama Mama. Iyalah, kalian tidak ada salah sama Papa. Kalaupun ada adalah Mama maafkan. Cuman itulah kalimat yang sering terdengar itu Pak. Jadi kalau kita cerita Bu ke Allah, Allah senang sama kita. Kita menganggap bahwa Allah itu betul-betul ada. Waktu saya sholat di Masjid Jamia, Jambu Air Bukit Tinggi, di sebelah saya itu ada orang pejam mata, berdoa dia Pak. Walaupun dia tidak tahu hadis qudsi ini, tapi dia amalkan ya Pak. Terdengar sama saya dia berdoa, ya Allah, nama saya Doni, katanya. Dikenalkannya namanya ke Allah Pak sebelum berdoa tuh. Aku pemasok cabai di Padang Luar dan Pekanbaru. Akhir-akhirnya agak susah tagihan ya Allah. Sianto utang udah 3 bulan tidak bayar. Di telepon tidak diangkatnya lagi ya Allah, di SMS tidak balas. Saya tidak tahan di sebelah itu Pak. Betul-betul ini yang doa itu Pak. Betul-betul cerita dia ke Allah, doa itu Bu. Mau ketawa kita dalam masjid Pak, memang sedih doanya itu. Udah 3 bulan ini aku tidak ada ngasih mertuaku ya Allah, agak lain dia sama aku. Tiba laki Seti datang dibikinkannya kopi itu tuh Pak. Terbayang saya tuh, nih pasti dia habis doa nih enak badan dia nih. Ceritanya Bu, mertuanya tidak ada lagi bikinkan dia kopi, waktu berduit bikin. Nah itulah manusia itu Pak. Kalau waktu berduit sultan gelarnya Bu, tidak ada duit setan Pak. Dia dikit-dikit aja jaraknya tuh. Kalau berduit itu memang itulah manusia itu pada umumnya tuh. Nah setelah dia berdoa itu Bu, ya Allah, semenjak pemerintah Arab Saudi merenovasi Masjidil Haram, agak kurang pemasukan kami ya Allah, bayar apartemen di sini mahal, kami tidak ada pemasukan, sudah 2 hari ini hanya minum air zam-zam ya Allah. Tapi kami tidak akan menceritakan masalah ini kepada seorang manusia pun. Kami hanya mengadu kepadamu ya Allah. Bila ini untuk penghapus dosa kami, karuniakan kami kesabaran. Bila engkau akan memberinya jalan keluar, tidak ada yang dapat menahan apa yang akan kau berikan. Aku pasrahkan masalah kami ini kepadamu ya Allah. Kuatkan iman dan ketakwaan kami. Betul-betul tidak ada goyangnya Pak. Jadi memang Bu, menjadi orang bertakwa itu tidak semudah kita mengucapkannya Pak. Apa kata para ulama Bu ya, lebih mudah bagiku berpuasa di tengah hari yang terik daripada tidak membuka aib orang lain. Nah itulah saking susahnya jadi orang bertakwa tuh. Kalau puasa orang sanggup semua Pak, tapi kalau amalan takwa itu Pak, tidak membuka aib orang, ada kita yang sanggup enggak? Berat tuh Pak.
Pantang dipancing orang, betul enggak Ustaz? Ngangguk lah saya, Bu. Ada kena lah saya tuh Pak, mengangguk aja kena tuh Pak. Orang payah Bu untuk jadi orang bertakwa tuh. Kita aja yang merasa ngapalah rezeki aku sulit. Karena susah tuh lah Pak, untuk jadi orang bertakwa. Jadi setelah dia pasrahkan kepada Allah dan dia tidak betul-betul menceritakan kepada siapapun, keluar dia dari Masjidil Haram, dapat dia kantong uang Pak. Dibukanya isinya rupa 100 dinar pula. 100 dinar kali 3.578.000, lumayan Pak. Alhamdulillah ya Allah, begitu cepatnya kau membalas permohonanku. Terima kasih ya Allah. Aku tidak akan menceritakan masalahku lagi kepada siapapun. Aku hanya menceritakan kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dibawanya lah duit itu pulang. Sampai di rumah dikasihnya lah ke istrinya. Dek, betul-betul luar biasa pertolongan Allah. Inilah maksud abang tuh dek ya. Kalau kita punya masalah, ceritakanlah kepada Allah, jangan kepada manusia. Apa yang abang alami bang? Abang tawaf. Habis itu abang sholat sunat, tidak pula dapat di Hijr Ismail. Abang berdoa di Multazam. Begitu abang berdoa, selesai berdoa, dapat kantong uang nih dek. Cepat Allah nolong kalau kita ngadu ke Allah nih dek. Peganglah sama dek. Apa kata istrinya? Tidak bang, Allah kalau ngasih rezeki tidak seperti ini caranya. Salah kaji abang nih. Itu yang takwa itu Pak. Enggak bang, Pak duit nih, ini uang orang nih, pasti payah dia sekarang nih nyari duitnya nih. Enggak ada Allah tuh kita berdoa langsung dapat duit. Abang enggak usah GR, betul abang lagi. Banyak orang yang soleh daripada abang, enggak macam itu. Kita nih kan suka GR Pak. Misalnya udah rajin sholat tahajud, rajin baca Quran. Kebetulan bapak nih biasa pakai mobil ke masjid, pakai motor lah dia. Hujan hari berteduh dia Pak. Dibacanya ayat kursi sekali berhenti hujan. Itu udah rasa wali betul itu Pak. Dekat aku sama Allah rupanya. Sekali baca ayat kursi berhenti hujan. Itu udah bangga betul tuh Pak. Sampai di masjid itu ceritanya. Tadi saya bawa bapak, hujan deras. Berteduh lah saya. Kasihan nengok orang banyak lah berteduh. Saya bacakan ayat kursi sekali. Berhenti hujan. Terasa betul dekat saya sama Allah sekarang. Memang kan bapak tahu amalan saya. Memang tidak sembarangan orang lah bisa macam itu ya Pak ya. Itulah tuh Pak, pakai itulah. Kita tuh suka GR Pak. Tapi ini hebat istrinya Bu. Tidak ada Allah ngasih rezeki itu bang. Tuh abang berdoa itu dikasih dapat duit itu tidak ada bang. Nabi Adam aja yang minta makan ke Allah tahu abang. Turun malaikat Jibril membawa 7 butir biji. Aku minta makan ke Allah Jibril, kok 7 biji dikasih ini butiran. Tanam dulu Adam. Kau siram, kau rawat dia, kau tunggu dia panen, baru nanti kau tumbuk, kau jadikan tepung, kau buat roti. Payah betul Jibril. Ini bumi Adam, kalau yang senang itu di surga, kena proses Pak. Siapa betul kita berdoa atau dapat duit, tidak ada. Itu yang istri bertakwa tuh, disuruhnya balik kan Pak. Ini udah jujur suami dek, abang ada dapat duit, tidak jelas duitnya dek. Abang takut lah makan ya. Kita balik kan, janganlah bodoh abang lagi bang. Banyak orang yang jahat daripada abang di Indonesia ini, tapi tidak sebodoh abang nih. Heran aku nengok abang nih ya. Anggaplah dari Allah tuh bang, bawa dapat duit macam itu, sering umroh abang, sedekah ke masjid. Nah itu Pak, payah Bu. Kalau soal duit tuh Pak ya, payah. Dia kalau banyak sedikit duitnya ya haram Bu, haram, jangan diambil. Kalau banyak harum. Beda tuh Pak. Kami ustaz ya beda amplop 50 pindah ceramah Bu. Jadi sekarang makanya Pak ya, jamaah itu sudah ceramah hilang pengajian tuh, bukan jamaah yang salah Pak. Yang nyampaikan itu tidaklah mengamalkan ya. Pengaruh loh Bu. Sedangkan orang beruduk aja tidak basah tumitnya bisa sesat imam baca ayat. Jadi jangan dikira Pak ya, imam sesat baca ayat qul a'udzu birabbin nas saja bisa sesat Pak. Berarti ada salah satu jamaah yang beruduk yang tidak kena tumitnya, tidak basah tumit tuh Bu.
Itu kata Rasulullah, siapa tadi yang tidak kena tumitnya ketika berwudu? Sesat Rasulullah percaya. Jadi ada pengaruh itu tuh, Bu. Itu juga kalau ustadznya tidak mengamalkan, mau sepanjang balik Bapak dari pengajian ini tidak ada yang ingat satu pun, Pak. Apa kata ustadz tadi mah? Bertakwa kita kepada Allah tuh. Itu apalagi payahlah mama menerangkannya padahal memang tidak ingat, Pak. Karena orang yang menyampaikannya pun tidaklah kuat amalannya. Sama orang ruqyah tuh Ibu. Kalau orang tauhidnya tinggi meruqyah, Pak, nengok dia aja sadar langsung orang, Pak. Ingat Imam Ahmad bin Hambal sedang ceramah, datang bapak lari-lari. Anak saya kerasukan Pak Imam, tolong saya sedang ceramah. Tolonglah, saya takut terjadi apa-apa pada anak saya. Ambil aja sendal saya di pintu, pukulkan kepada anak bapak. Sendal Imam Ahmad bin Hambal aja sampai ke rumah. Kalau tidak keluar kau pukul, kau pakai sendal ini. Sadar langsung anak ya, Pak. Itu sendal baru, belum orangnya lagi, Pak. Awak meruqyah orang, Bu, jin itu pula yang ngajar kita baca ayat kursi kadang, Pak. Karena dia tahu, ini yang baca, ini tidak ada nih. Ini duit aja nih, kalau panjang 400 bayar ruqyahnya. Kalau pendek 150. Kalau cantik bisa murah, tapi waktu panjang ayat tuh, Pak, kalau cantik pasiennya. Tapi itu pandai-pandai saja, Pak. Janganlah sampai Bapak iya kan pula. Itu ya, Bu ya. Jadi perempuan ini bertakwa dia, Pak. Disuruhnya suaminya balik kan balik. Jangan bawa uang-uang seperti ini ke rumah. Itu yang takwa. Biar kami kelaparan bang, tapi jangan bawa duit ini ke rumah. Balik kan balik. Tapi kan abang dapatnya habis berdoa deh. Nggak usah bang GR abang lagi bang. Banyak orang taat daripada abang lagi. Susah hidupnya. Balik kan balik nih bang. Oh di situ kagum dia dengan istri dia. Beruntung betul abang dapat kau nih deh. Sempat ada 2 lagi macam kau nih. Janganlah macam-macam pula. Pergilah dia. Sampai di Masjidil Haram, Pak, nampak dia ada bapak, nampak duduk, bengong, tengok di tempat dia dapat duit tuh. Ditanya, Bapak nyari apa, Pak? Dompet uang saya rasanya di sekitar sini tadi. Warna apa, Pak? Warna coklat. Isinya 100 dinar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya, Pak. Saya yang menemukannya. Sempatlah Pak saya bawa pulang tadi. Ini, Pak. Coba cek dulu uangnya. Langsung bapak bilang, alhamdulillah ya Allah, ada orang jujur yang mengembalikannya. Sekarang kau pegang dulu 100 dinar nih, tunggu sebentar, diambilnya 100 dinar lagi dalam tasnya. Sekarang 200 dinar nih halal untuk kamu. Itu yang dibilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang bertakwa itu memang diantar Allah rezekinya. Kadang rezeki itu dalam bentuk kesehatan, duit tidak dapat nih Pak. Saya ada nengok orang Bu ya, anaknya banyak, penghasilannya rendah, tapi bahagia hidupnya Pak. Jadi Allah ngasihnya itu bahagia itu beda-beda, tidak bisa patokannya hanya uang aja. Anaknya cerdas-cerdas, kemudian hidupnya nyaman. Ada pula kita lihat orang itu dilebihkan Allah rezekinya di uang, bisalah dia bersedekah, bisa dia mengumrohkan orang, bisa dia menaik hajikan orang. Jadi cara Allah tuh ngasih bahagia itu beda-beda definisinya, Pak. Nah kemudian keluarlah basa-basi orang Indonesianya, Pak. Kalau dikasih itu, apa nih Pak? Itu kan basa-basi orang Indonesia tuh. Macam kami kan kalau dikasih amplop itu kan macam-macam terkejut. Apa nih Pak? Nah, sandiwara semua itu Pak. Kadang saya kalau ingat-ingat itu geli juga sebetulnya. Karena saya termasuk yang tidak basa-basi kalau dikasih itu. Alhamdulillah, tanyalah sama pengurus masjid kan banyak taubah dari sini. Ketua musola Al-Hidayah kan ada hadir. Nah, memang tidak basa-basi saya Bu. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Ngapa pula saya harus sandiwara Pak? Apa nih Pak? Sekali betul-betul ditarik orang amplop tulis temenung. Baru tahu Pak. Karena basa-basi macam itu sebetulnya perlu juga Bu. Itu kan sekedar basa-basi. Enggak apa lah Ustaz, ambil lah Ustaz. Alhamdulillah lah ya Pak ya. Coba tidak dikasih Bu, pura-pura nelfon dia kadang di parkiran tuh Pak. Kadang kan habis taraweh itu Ustaznya ada yang cepat keluar, yang pengurus ini kadang tidaklah peka Bu. Udah menelpon lah khawatir, tidak ada yang diteleponnya tuh, saya udah balik dari situ tuh Pak. Nah. Teleponnya tidak kasihan lah Pak. Kadang
Sepeda motor itu sebetulnya bisa di starter Bu, di engkol-engkolnya lah gitu Bu ya. Nah, udah balik enggak saya dari situ tuh. Udah pegal paha saya ngengkol Honda tuh Pak. Padahal Honda ini bisa di starter. Ah, barulah berlari dari dalam dia. Tat 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 tat. Apa Pak? Nah, kan inilah Pak macam-macam ikhlas tak tentu arah tuh. Sebetulnya pengurus tuh geli juga dengan Ustaz macam tuh. Pengurus tuh paham juga, tahu dia Pak. Tahu dia tuh. Nah, bukan maksud sengaja pula pengurus tuh. Memang kadang cepat betul keluar tuh nak nampak dia. Nah itu Bu, macam ini saya pernah kan ceritakan ke ibu-ibu nolong tetangga masak-masak. Biasanya kan kalau pulang kan dibungkus kan tuh, Kak bawa lah nih sedikit Kak. Nah, kan ibu basa-basi ngapa pula dibungkus-bungkus. Kakak ikhlas nolong, enak lah kakak jadinya, nggak usah lagi. Nah, kan gitu-gitu Bu ya. Nggak apalah Kak, nah, resoles tadi masih ada. Masih Kak, Pak jadi banyak jadi ya Pak. Ibu ketawa karena nyata kan Bu. Nanti basa-basa basi Bu ya, betul-betul tidak dibungkuskan ngamuk dia sampai di masjid Pak. Tidak ada otaknya Kak, ditolong masak dari pagi Wak menolong, tidak terbungkuskan sama dia. Nah, itulah orang Indonesia nih ya Pak ya. Basa-basi tinggi, nah, itu nanti di belakang tidak tulus. Nah, itu tuh yang susahnya tuh Pak. Mau berat Bu ya, jadi orang Islam yang kafah itu tuh berat Pak. Tuntutannya tuh banyak Pak. Kita bisa kuat beriman dalam hal seperti ini. Pasti ada kita yang lemah dalam hal lain. Nah, taruhlah misalnya Bu, ada ustadz ini yang kuat Bu, tidak dibayar, tidak masalah, datang aja terus dia. Tapi di bidang lain lemah dia Pak. Adalah lemah dia. Jadi memang susah Bu untuk menjadi Islam yang kafah itu tuh. Kadang kita kuat di sini, lemah di sini. Bisa mengamalkan yang ini pula tidak bisa. Nah setelah dia dikasih itu Pak, ditanyanya uang apa ini Pak? Dibilang orang inilah sebetulnya itu sedekah dari seorang dermawan di Mesir. Dia berpesan letakkan 100 dinar ini di sembarang tempat. Siapa yang menemukan dan mengembalikannya tambahkan 100 dinar lagi untuknya. Karena aku ingin sedekahku jatuh kepada orang yang bertakwa. Makanya orang-orang yang bertakwa itu Pak ya, hidupnya sulit di mata manusia, tapi dia memiliki kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta benda. Contoh Bu ya, yang menjadi gorim di Masjid Istana Riyadh sekarang itu namanya Ammar Mustafa Pak. Ammar Mustafa ini perantauan dari Sudan, di Riyadh jadi tukang bangunan. 5 tahun dia di Riyadh, tidak ada perubahan hidup sama sekali. Tapi ada yang tidak berubah di diri Ammar Bu. Tidak jauh dari Istana Riyadh itu ada masjid masyarakat macam masjid kita nih ya. Disitulah dia azan dan sholat berjamaah setiap waktu non-stop selama 5 tahun. Belum pernah pengurus ngajak dia makan, ngasih dia duit, tidak ada peduli dia Pak. Betul-betul tulus dia Bu. Kita kalau udah aktif di masjid tidak dapat kupon kurbannya pindah masjid Pak. Ngeri kita nih Bu. Kita nih ada yang memakmurkan masjid, ada yang makmur di masjid. Dia ada dua tuh Pak. Dia tipis-tipis bedanya tuh Bu. Yang banyak yang makmur, ingin makmur di masjid tuh Pak. Yang memakmurkan masjid tuh yang jarang. Orangnya tidak berapa orang tuh Bu kalau yang memakmurkan. Tapi yang makmur di masjid itu banyak. Dari sisi mana kita tahunya kadang yang ingin makmur di masjid itu banyak. Karena gini Bu, mental jamaah kita ini ada kadang dibaikin ngelunjak Pak. Dibaikkan dia, ngelunjak dia. Itu yang pernah saya ceritakan Bu. Ada pengusaha, dia kalau sholat di masjid itu, habis sholat berjamaah itu dia suka nyandar ke dinding dan mengarahkan pandangannya ke jamaah. Nampak jamaah yang zikirnya sedih, doanya sedih, mukanya dipanggilnya nanti tuh Bu. Ada masalah kamu? Ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN. Belum pakai token kamu? Belum Pak Haji. Berapa tunggakannya? Sekian Pak Haji. Oke saya bayar. Yang penting kamu rajin ke masjid. Ya makasih Pak Haji. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengkumar ke Sudirman. Jadi udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Pelanggan banyak tidak tahu. Saya kasih kamu pinjaman
Yang penting kamu ansur per bulan. Makasih banyak Pak Haji. Nah, semenjak Pak Haji itu suka bantu-bantu orang, Bu, jamaah tuh asal ada Pak Haji itu sedih aja zikirnya, Pak. Itu sifat jamaah kita ini jeleknya, Pak. Kalau yang udah sepuh-sepuh, Bu, yang udah di atas, mereka wibawa. Ke masjid itu betul-betul ibadah lagi, Pak. Ke masjid itu betul-betul ibadah. Sampai saya tatar tuh, Bu. Saya tahu orang tuh macam buat grup dia di WA tuh, Pak. Kalau ada Pak Haji itu ramai dia di masjid tuh, Bu. Datang dia nanti itu. Yang sedih-sedih lah, zikirnya, doa sedih-sedih. Saya bilang lah sama Pak Haji itu. Udah salah sangka jamaah dengan kebaikan Pak Haji ini, Pak Haji. Semenjak Pak Haji ngasih-ngasih itu, ramai dia sekarang di masjid. Jadi manfaatkannya Pak Haji jadinya. Jawaban Bapak tuh bikin saya malu, Pak. Itulah mungkin kenapa saya dikayakan Allah nih Ustaz. Memang untuk dimanfaatkan orang. Bagi dia mungkin besar uang segitu, bagi saya kecil Ustaz. Malu saya, Pak. Bersih hati Bapak daripada saya rupanya. Pantas dia kaya, saya enggak. Jadi Allah ini maha tahu, Pak. Ini macam-macam Nazril ini enggak usah dikasih kaya. Ini enggak bakat-bakat soknya kita ada sedikit nih. Ini sombong besok nih, maka ditahan oleh Allah. Jadi bapak ibu yang kaya, yang dikayakan oleh Allah, karena Allah tahu bapak ibu siap untuk itu. Kenapa orang-orang macam kami ini, Bu, tidak dikasih Allah kelebihan? Karena Allah tahu ini bakal sombong, ini bakal pelit kalau sekarang nih ya. Kalau ini begini dia balik nih. Tahu-tahu Allah, Pak, ini bahaya nanti nih. Ini pelit ke anak-anak nih. Jadi Allah tahu, makanya orang-orang kaya di masyarakat itu kan Allah tahu dia siap untuk kaya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, begitu kita sudah tahu nih, ternyata rajin betul kita sholat berjamaah, tidak akan berdampak kadang-kadang ke kehidupan kita. Itulah yang dirasakan Ammar Mustafa, Pak. 5 tahun sholat berjamaah non-stop, azan, iqomah, tidak digaji di masjid, tidak ada pengurus yang pernah ngajak dia makan. Prinsip Ammar itu apa, Bu? Terserah mau kau apakan aku ya Allah, asal kau ridho, aku ridho. Itu prinsip dia, Pak. Sampai akhirnya kawan-kawannya sesama tukang bangunan, Ammar, pulang aja lah kau ke Sudan. Udah 5 tahun kau tidak pulang. Kami ini punya istri, punya anak juga, Ammar. Pulanglah kau ke Sudan. Mungkin Riyadh ini tempat yang tidak layak untuk mau merantau, tidak cocok mungkin. Dan kami, Ammar, salut nengok kau. 5 tahun kita bergaul, belum pernah aku dengar kau cerita sedih, belum pernah aku dengar kau mengeluh. Kau guru bagi kami untuk kehidupan ya Ammar. Memang betul-betul tulus kau ibadah nih. Sertaan ini kau ibadah susah, kau tidak pernah kau ngeluh. Jadi kami ada rezeki Ammar, belilah tiket pulang ke Sudan, beli oleh-oleh untuk istri sama anak-anak kau. Apa kata Ammar? Alhamdulillah, aku terima kebaikan kalian. Aku akan pulang ke Sudan. Ini orang miskin yang bagus tuh, Bu. Allah benci dengan orang kaya sombong, Pak. Tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong, Pak. Orang miskin sombong tuh tahu Ibu, hidup susah. Bang, kalau abang tidak ada kerja, ayolah bantu aku. Aku memang susah ya, tapi aku jangan digini kan. Aku ini punya harga diri, amati lah situ. Orang miskin tetap miskin itu rata-rata Pak sombong macam itulah Pak. Dia tidak kerja Bu, hidup susah. Kawan maksud kawan baik, ayo udahlah ikut aku, nanti aku gaji sekian. Aku bukan masalah uang ya. Aku walaupun gini, aku tidak suka digini, matilah tuh Pak. Macam adik-beradik kita Bu. Kalau yang paling susah biasanya kan yang nyuci piring di belakang kalau ada acara tuh Pak. Ya terima aja kenyataan itu, ngapalah harus sedih. Aku paling susah, dibantu oleh keluargaku. Aku bantulah mereka ngantar anaknya sekolah, nyuci piring, kan itu hal yang biasa. Apalagi kita kecil-kecil hati, kita susah harus tahu dengan posisi kita, Pak. Ada Bu ya pengusaha divideokan oleh pembantunya sedang sholat. Apa kata pembantunya? Dulu ibu yang sholat ini majikan saya. Dia jatuh bangkrut dan sekarang dia kerja sama saya. Aja sama pembantunya dia kerja Bu, nak malu ibu tuh Pak. Roda berputar kan Bu ya. Tiba lagi giliran hancurnya dia yang kerja sama mantan pembantunya jadinya. Bisa dia memposisikan dari kalau dulu aku ya majikan, kalau sekarang ya udah aku karyawan. Itulah kita manusia nih Bu. Ada
Bapak tuh kaya dia cerita sama saya, hampir saya mukul orang miskin hari ini Ustadz. Apa masalahnya Pak Ji? Ustadz tahu yang jualan gerobak depan masjid? Tahu Pak Ji? Dia bilang ke saya tadi, Pak Ji, ada orang jual Honda bekas 4 juta. Jadi kira rencana saya mau beli itu, jadi saya tidak mendorong lagi gerobak bisa pakai Honda tuh. Ada uang Pak Ji 4 juta. Oh ada, datanglah ke tempat saya nanti. Datang dia ke saya Ustaz. Saya bilang sama dia, saya ini kan ada zakat mal. Saya kedepankan aja bayar zakat mal saya ke kamu 4 juta. Oh maaf Pak Ji, saya tidak nerima zakat. Apa kau tidak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Ji. Kau kan tidak Rasul dong, apalah tidak terima kau. Pokoknya saya tidak mau di zakat. Kau masuk tidak 8 asnaf? Kau miskin, kan masuk kau 8 asnaf tuh. Apalah kau tidak mau nerima? Tidak Pak Ji, saya tidak nerima zakat. Doh emosi saya nengoknya Ustaz. Oke lah, ini tidak zakat. Ini hadiah dari aku. Rasulullah kan nerima hadiah. Ini hadiah dari aku. Oh maaf Pak Ji, saya masih muda dan kuat untuk berusaha. Saya tidak suka dia ini. Rasa saya tampar mukanya Ustaz. Akhirnya saya bilang sama dia, kau mau minjam duit sama aku? Iya Pak Ji. Kau ingat ya kalau berutang, mati syahid pun kau, ruh kau tidak diterima sama Allah. Kau pikir-pikir dulu. Ya lah Pak Ji, saya berutang aja Pak Ji. Berapa bulan kau mau berutang? 4 bulan, 6 bulan aku kasih. Akhirnya hilang Pak, kan berdosa jadinya. Tadi bilang Bapak itu aturan halal, duit itu Ustaz jadi haram jadinya. Itu karena sombong. Tapi kalau kita susah itu Bu, dibantu orang terima. Jadi jangan pikirkan harga diri kita diinjak-injak orang. Udahlah susah, kita mau diapakan lagi? Harga diri itu Bu ya, selama bukan kehormatan agama yang dilanggar, biarlah. Rasulullah mau diludahi orang santai aja dia Pak, tidak ada masuk-masuk hati. Nah jadi sudah diterimanya duit kawan-kawannya nih Pak, beli tiket besoknya Bu, beli tiket, berangkatlah dia. Setelah beli tiket 1 harian dia di masjid tuh Pak, dari mulai azan subuh sampai azan isya. Dia mau pulang tuh, dia jam 10 besoknya berangkat Bu. Habis sholat isya pamitlah dia sama pengurus. Tidak ada yang mau nawarkan ngantar, itulah ujiannya itu Pak. Tidak ada ini sikit amar dari kami, tidak ada. Tuh Pak ya, punya mental macam ini mahal tuh Bu, asli ya mahal tuh. Di mana ada orang macam ini Pak, betul-betul tulus dia di masjid itu. Bukan tidak ada di Indonesia nih Bu ya. Saya salut juga ada beberapa orang Indonesia yang baru-baru ini dibantu Bu. Relawan yang ngajar di pedalaman, pas ditanya berapa gaji Bapak sebagai relawan? Alhamdulillah 250.000 setahun Pak. Jadi untuk hidup sehari-hari saya ngantar-ngantar sayur, kata dia. Ngantar-ngantar sayur. Terus istri Bapak kemana? Wah, istri pasti tidak tahan lah kehidupan macam itu jadi relawan. Istri saya udah cerai. Terus sekarang Bapak gimana? Masih ngajar? Masih Pak. Dan sekarang saya alhamdulillah dapat gaji 200.000 sebulan. 200.000 sebulan udah begitu bahagianya Pak. Akhirnya dibantu sama Kang Dedi lah, Bapak. Kang Dedi siapa? Gubernur Jawa Barat ya Bu ya. Dikasih rumah dia, dibelikan sepeda motor. Bapak kalau jualan sayur sendiri bisa enggak? Bisa, dikasih modal 5 juta. Banyak juga Pak orang-orang tulus macam itu tuh. Cobalah kami ustaz-ustaz nih, ada yang sanggup macam itu, hebat nih Bu. Tidak ada tuh Pak. Ustaz bisa ceramah di kampung kami, tapi kami tidak bisa ngasih banyak ustaz. Oh tidak usah itu Bapak pikirkan Pak, santai aja. Kami pokok kalau ada waktu berangkat kami ke situ. Oh alhamdulillah makasih banyak lah Ustaz. Sejam kemudian datanglah orang nelfon, Ustaz bisa kampung kami Ustaz. Oh enggak bisa Pak, saya udah ada janji sama orang kampung di sini. Itulah Ustaz, mendadaklah panitia nyuruh nelfon Ustaz. Enggak bisa saya Pak. Cuma kata panitia itu Ustaz, kalau Ustaz bisa 7 juta. Dia tanggal berapa tadi Pak? Makanya orang banyak nyalahkan, khawatir kita dengan keadaan umat sekarang. Saya bilang beres-beres aja latih kita dulu. Lebih hebat jamaah kita ini daripada beramal, daripada kita lagi. Kita nyampaikan aja belum tentu kita lakukan.
Jamaah itu siapapun ustadz yang nyampaikannya dimakannya semua, amalan sedekah, amalan ini, amalan ini. Kita ustadz nyuruh sedekah lewat kota infak, diam semua Pak. Kan jamaah ini perhatikan dia Bu kan. Tidak pernah ustadz ini masukkan kota infak Bu. Diamalkannya yang senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, lewat kota infak senyum dia Pak. Jadi umat yang disalah-salahkan. Habis umat ini kena olah sama ustadz kadang Pak. Kalau ayah bunda umroh bersama kami, pesawatnya ini ayah bunda, ini lega sekali, makanannya enak. Pas berangkat berubah pesawatnya Pak, yang murah. Gimana nih Ustadz? Qadarullah ayah bunda. Kadang ketika kita beribadah ini tentu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita macam lah Pak, dijualnya sabar dan syukur, itulah jualan dia itu Pak. Hotel kita dekat ayah bunda, keluar dari hotel langsung masjid. Sampai situ naik bus orang pergi Bu. Jauh betul nih Ustaz. Satu langkah menghapus dosa ayah bunda, satu langkah menaikkan derajat. Hanya orang-orang pilihan seperti ayah bunda lah. Saya Pak, udah capek orang punya travel ngajak saya. Tidak pernah saya mau Pak. Saya tahu saya ini ngolah bahaya Bu. Bagus tidak usah lagi. Awak tukang ngolah Pak. Itu tuh naik bakat tuh nanti di situ jadinya Bu. Coba Bapak Ibu tengok ada enggak saya nyempil di satu aja travel umroh Pekanbaru. Tidak ada Bu. Macam-macam lah iming-iming Ustadz tidak perlu mencari jamaah. Pokoknya dapat jamaah sekian. Ustadz tidak perlu cari jamaah, kami yang nyari, penting Ustadz berangkat. Padahal itu udah paling enak loh tuh Pak. Tidak perlu saya pergi Bu. Ustadz kalau punya travel umroh Bu, asal ceramah soal umroh aja dia lagi Pak. Dia ngajak orang ya Bu ya, soal umroh aja lagi, tidak ngaji dia lagi. Jadi itu Bu ya, tulus itu sulit. Tetapi Ammar Mustafa keluar dia dari Isya dari masjid itu Pak, jalan kaki dia ke bandara Pak, tidak ada yang ngantar. Sampai jam 4 subuh di masjid. Begitu di bandara, sampai jam 4 subuh ditunggunya orang sholat subuh. Selesai sholat subuh, tidur-tiduranlah dia di bangku bandara, nunggu berangkat. Jam 8 dapat pengumuman, Ammar Mustafa tujuan Sudan, ditunggu di ruang VVIP. Karena berulang-ulang, ini nama aku nih. Pergi dia Pak. Ditanyanya, Bu saya Ammar Mustafa. Oh kamu Ammar Mustafa. Langsung disuruhnya yang lain ngantarkan. Sampai di ruang VVIP ada pria tegap-tegap 2 orang Bu. Kamu Ammar? Ya, pangeran nunggu di dalam rumah. Pangeran Istana Riyadh Pak. Ada apa Tuan? Mau pulang kau Ammar? Iya Tuan. Udah berapa tahun kau di Riyadh? Lebih kurang 5 tahun Tuan. Berapa gaji yang paling besar yang pernah kau terima selama kerja? Nah tentu juga Tuhan, karena nolong-nolong kawan juga, nolong bangunan. Ada apa Tuhan ya? 5 tahun aku dengar suara azan kau dari masjid istana. Subuh tadi tidak ada aku dengar lagi. Risau hati aku. Karena bertahun-tahun dengar suaranya Pak. Habis sholat di masjid istana, aku langsung ke masjid yang biasa kau azan. Aku tanya, dibilang masyarakat kau sudah berangkat. Jam berapa berangkat dia? Jam 10 pagi ini. Masih terkejar. Aku kejarlah pakai kendaraan ke sini. Alhamdulillah kita ketemu Ammar. Jadi gini Ammar, ini uang 84.000 real, 200 juta. Ambil untuk kau, bawa pulang ke Sudan, senangkan istri sama anak. Udah lama kau nak jumpa. Nanti setelah 3 bulan aku kirim tiket, kau bawa istri sama anak kau pindah ke Riyadh. Kau jadi muazzin di Masjid Istana Riyadh. Setelah berapa tahun dia sabar tanpa mengeluh? 5 tahun Bu. Tidak ada perubahan hidup. Itu yang bertakwa itu Pak. Ini 3 bulan belakang ini sholat jamaah Pak, ada banyak lah minta ke Allah Pak, minta cepat lah dikabulkan Bu kan. Kadang tidak sadarkan untung kita ini Bu. Jadi Allah tuh memproses tuh Bu, memang lama, menyakitkan, menyulitkan. Tapi kalau kita lolos, wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Allah kembalikan berapa kesedihan dan kedukaan kita yang hilang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang mengamalkan bukan saja ibadah secara lahiriah tapi juga secara batiniah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.